teman-teman itu mengharap bahwa rival saya itu adalah kamu. Dalam organisasi kita tidak akan lepas dari kepentingan dan bayang-bayang senior kita. Betul. Ya, doktrin sekaligus ya provokator sih. Bahasa organisasinya kader itu adalah kita itulah korban senior gitu. Dulu kita sempat satu organisasi, kemudian sempat sama menjalankan ketua fakultas, hari ini disebut fakultas. Ini pertemuan yang bisa dianggap reuni ya. Betul sekali. Jadi kita dulu satu gelas. Betul ya? Ya. Bahkan dulu itu pas kita ikut tes masuk kampus Tain yang YIN sekarang, orang luar yang pertama kali kenal itu adalah kamu. Ya. Betul. Kita tesan bersama ya. Ya. Tes beasiswa itu. Karena dulu dia rumahnya jauh, kalau mau mandi itu kekesan saya dulu. Betul sekali. Pas jam istirahat juga ke sana. Oke. Dan saya dulu tahu sepeda kalau Maturen itu sepeda laki dari sepeda kamu belajar dulu ya. Betul. Jadi kita ini merupakan mahasiswa yang waktu itu cukup akrab ya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih nyambung silaturahim ya. Betul sekali. Sebagai orang yang sama-sama satu bendera di organisasi. Dan sekarang kita dipisahkan oleh profesi ya. Kamu sekarang bertugas di Dinas PU Bina Marga di Provinsi Jawa Timur yang letaknya di UPT Pengolahan Jalan dan Jembatan Pamekasan. Dan saya sekarang jadi wartawan ini. Karena profesi itu adalah bagian dari usaha kita lah. Betul. Dan bagian dari usaha kita. Kalau diingat-ingat dulu ini yang dulu kita sempat bersih tegang dulu ya. Dulu kita sempat bersih tegang, tetapi mungkin ya bukan kita individu sebagai orang yang bersih tegang. Kita selalu bersahabat sebagai individu waktu itu. Kalau bahasa organisasinya kader itu adalah kita itulah korban senior gitu. Iya. Jadi dulu kita sempat satu organisasi, kemudian sempat sama-sama mencalonkan ketua BEM fakultas. Hari ini disebut BEM fakultas. Ya, BEM dulu fakultas. ketua HMJ ya, begitu kan. Waktu itu saya diberikan keberuntungan menang, ya kan? Ya. Cuman waktu itu kamu jadi presma. Dan sebenarnya itu ada hal yang memang perlu saya akui bahwa saya itu kalah kualitas sama kamu. Pertama ya di dalam sektor romantisme. Jujur romantisme. Ya, sektor romantisme. Jadi harus pada pacarnya waktu itu. Jadi kamu waktu itu kalah pacar gitu ya. Kalah gitu kan. Memang waktu itu ya memang saya masih belum tahu ilmunya seperti apa. Romantismenya. Ilmu romantismenya juga belum tahu. Cuman kalau ya kita diskusi sering baik di kelas, betul. di luar kelas kita sering diskusi. Yang merupakan ya kamu itu adalah motivasi dalam perkembangan saya di waktu kuliah. Tapi kita memang orang yang paling sengit kita diskusi. Ya betul sekali di kelas ya. Yang menghidupkan suasana kelas kan kita berdua. Bisa dikatakan kita berdua. Okay. Yang memulai tadi. Okay, betul. Tapi juga akan motivasi yang lain. Jadi kalau tidak ada kita di kelas itu nggak rame. Ya nggak rame. Bahkan dulu ketika kita mau rame dulu kita lihat-lihatan dulu gimana. Bahkan dari awal itu saja. Ya sebelum kita dipisahkan oleh kepentingan. Kita akrab, kita selalu bersama tiap hari. Orang di luar itu betul. menyangka kita memang sudah crash gitu di situ. Saya juga terus terang waktu itu saya juga tidak menyangka. Jadi artinya sebagai teman akrab dari semester 1 ya, dari tesan ya, dari sebelum masuk. Ya betul. Dari sebelum masuk kita akrab. Waktu itu kalau nggak salah tempat tesku itu di depan kamu kursinya, kamu di belakang gitu kan. Dan waktu itu kita benar-benar akrab dan akhirnya ditakdirkan juga waktu itu satu kelas beasiswa ya. Ya, satu kelas beasiswa. Dan sangat akrab. Ya, full ya, diskusi juga ya, betul. Dan kemudian dalam dinamikanya kita di organisasi, kemudian saya jujur waktu itu saya tidak tahu bahwa kita akan berhadap-hadapan di panggung politik kampus waktu itu. Betul sekali. Bener. Bahkan kita itu kan apa ya, memang orang yang selalu bersama, betul di kelas bersama, waktu istirahat juga bersama, dan saya itu juga kan sering numpang gitu kan ya. Saya berangkatnya jauh, berangkat dari pondok gitu kan. Ya berangkat dari main ke kosan. Ya mungkin satu semester, lain, kan? 2 semester sampai 3 semester mungkin ya. Iya.
di semester Betul, ya. betul. Ya nggak tahu juga suasana itu sehingga membawa kita ya menjadi jalan yang berbeda itu nggak paham. Tapi mungkin waktu itu kita dibaca sebagai orang yang waktu itu sama-sama memiliki power. Betul. Kamu juga. Waktu itu kan ketika pencalonan pasti senior berpikir siapa yang nanti akan kuat begitu kan. Betul. Dan ternyata yang dipilih adalah kamu. Yang waktu itu adalah teman dekat saya kan. Dari gitu organisasi kita gitu kan. Ini juga saya pikir-pikir, wah, ini sesuatu yang saya pikir-pikir mau dianggap korban seniornya juga enggak, karena dinamika organisasi ya. Tetapi memang mau dianggap itu korban senior juga iya. Gitu. Betul. Karena kita kan tidak meniatkan untuk itu kan. Kita itu kalau masih menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi, kita tidak akan lepas dari kepentingan dan bayang-bayang senior kita. Betul. Jadi walaupun kita nggak punya niatan, nggak punya tujuan untuk dalam organisasi, maksudnya kepentingan tersebut yang berbau politis, cuman ya itu kita memang harus dihadapkan ya ke situ, dihadapkan ke situ dan kita harus ya memilih gitu kan ya. Dan ini juga saya baru sadari akhir-akhir ini begitu kan. Jadi ketika keluar kampus baru sadarlah kemudian bahwa ya kita juga tentu menikmati, bukan tidak menikmati ya, menikmati juga iya. Cuman kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi, kita waktu itu tidak ada niatan untuk saling bertemu di panggung kontestasi politik kampus ya. Tetapi memang jalannya, rekomendasinya gitu kan. Dan memang pada waktu hari H pencalonan kita memang jika ngobrol-ngobrol biasa ya, gitu bahkan dulu kalau mungkin kamu ingat saya pernah bilang seperti ini, kalau bahasa Maduranya itu tak sangka ya Cong pas kita duduk bersebelahan dalam posisi kita dalam keadaan rival gitu kan. Dan kita waktu itu masih akur begitu kan, masih akur-akur dalam arti justru yang waktu itu bergejolak di bawah kita ya, masa-masa orang-orang yang mendukung kita. Dan kalau kita pikirkan hari ini itu ternyata ya sesuatu yang hanya patut dijadikan pelajaran dan tidak boleh kemudian dibawa sampai keluar kampus. Tidak boleh ya. Yang namanya kepentingan itu pasti hasilnya itu sesaat gitu. Ya dijalani juga sesaat, dinikmati juga sesaat. Dan mungkin teman-teman yang tidak diketahui waktu itu setelah saya waktu itu bertandingan, anggaplah kalau mau disebut bertanding waktu itu setelah HMJ, saya menjadi trauma terus terang. Beneran. Setelah waktu itu trauma, waktu itu kan setelah dari HMJ saya ditawarin waktu itu untuk masuk ke Senat. Nggak mau dah. Traumanya bukan karena pertandingan. Ketika kemudian saya waktu itu duduk di pucuk pimpinan, ternyata banyak sekali yang itu membuat saya trauma. Salah satunya misalnya mengatur orang, memikirkan banyak hal itu sulit. Tanggung jawab itu kalau dipikirkan emang ribet gitu kan ya. Cuman ya harus dijalani. Dan waktu itu tentu kamu juga akan merasakan yang lebih berat lagi karena waktu itu setelah kamu lepas dari kontestasi AMJ kamu kan jadi presma waktu itu kan. Dan pada waktu itu setelah saya merasa bahwa tidak bisa membanggakan teman-teman, khususnya yang mendukung di Tarbiyah di Tarbiyah waktu saya itu kalah dalam kontes politik di kampus. Saya udah berpikir bahwa saya tidak tertarik untuk ikut seperti itu lagi. Tapi ya karena memang saya merasa tidak pantas lah. Dan juga memang tidak sesuai dengan tujuan saya masuk di kampus. Saya masuk kampus nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan bahwasanya akan dihadapkan pada konteks seperti ini. Betul. Saya juga begitu. Ya, cuman pas semakin saya kalah pada waktu itu, semakin saya didukung sama teman-teman. Bahkan teman-teman itu mengharap bahwa rival saya itu adalah kamu. Waktu itu. Iya. Tapi waktu itu saya juga udah down waktu itu, trauma oleh jabatan saya waktu itu dan sehingga nggak lanjut waktu itu. Cuman ya kalau dipikir kembali memang ada proses pendewasaan ketika dihadapkan pada hal yang seperti itu. Kita itu bisa berpikir bahwasanya setiap manusia itu punya potensi dan potensi kita itu tidak akan tahu karena potensi itu selalu dibarengi dengan yang namanya nasib. Betul. Dan saya jadi presiden mahasiswa itu ya banyak juga hal-hal yang positif yang saya dapatkan terutama dalam sektor hubungan, jaringan baik di dalam maupun di luar kampus ya. Banyak sekali. Cuman
ya ada negatifnya juga, ada negatifnya karena tidak semua tanggung jawab itu kita bisa emban. Pasti banyak lah tanggung jawab kita sebagai presiden mahasiswa, pemegang tongkat estafet tertinggi di kampus yang banyak tidak dikerjakan, tidak sesuai dengan amanah gitu. Itu harus diakui memang, dan memang kita nggak perlu munafik tentang hal seperti itu. Tapi memang teman-teman yang di luar sana tentu politik kampus itu sangat dinamis sekali. Tentu yang mengendalikan bukan kita sendiri. Kita waktu itu hanya sebagai figur yang disodorkan, direkomendasi. Kemudian siapa yang mau menyangka, sekali lagi kita adalah teman dekat dari sejak semester sejak belum masuk. Ya, belum masuk. Sejak tesan itu kita udah teman gitu kan. Kemudian dekat, bahkan kita dulu masuk organisasinya ya bersama-sama ya, perekrutannya bersama-sama, dan kita memang tidak pernah menyangka akan dibenturkan dalam persoalan itu gitu kan. Ya sekali lagi mungkin yang perlu dipetik adalah waktu itu kita belajar dewasa gitu kan. Belajar dewasa. Cuman ya ini pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa yang masih aktif di kampus, yang sudah semester 1, semester 2 sudah dibenturkan tentang hal-hal seperti itu, ya harus diambil hikmahnya saja. Jangan terlalu yang namanya politik itu ya namanya kepentingan sesaat. Kadang yang rival akan menjadi teman, dan teman akan menjadi rival. Jadi kalau dipikir kronologinya kan mungkin teman-teman bertanya kronologinya seperti apa. Jadi kan kronologinya waktu itu kan kita sebagai mahasiswa baru ya, putih ya, tidak tahu apa kan, ya, betul. Masuk ke kampus setelah lulus tes. Saya dan kamu ada di kelas beasiswa. Di kelas beasiswa. Bertemu. Semester 2 itu kalau nggak salah sudah ada perekrutan organisasi ya. Sudah ada. Ada perekrutan organisasi, kita masuk di situ. Masuk. Kita pun waktu itu berpikir ya kita masih mahasiswa biasa, masih putih, teman murni ya. Teman ya, murni. kita belum bertemu dengan kenal gitu ya. Iya, belum kenal kepentingan politik, nggak ada sama sekali. Kita bahkan satu organisasi waktu itu ya udah kita mikir ya organisasi ya udah kita belajar murni kan. Belajar murni. Pasti mayoritas dari teman-teman mahasiswa itu ikut organisasi ingin belajar secara murni, ingin memperoleh pengetahuan. Cuman ketika masuk di dalamnya ya banyak hal-hal baru yang akan dihadapi, dan itu harus pinter-pinter mahasiswanya untuk mana yang akan diikuti seperti semester 2 masuk organisasi, semester 3, semester 5 ini kan sudah mulai ketemu biasanya. Ketemu dengan tentang politik kampus, ketemu di situ pemilihan presma, pemilihan ketua begitu kan. Kalau dulu kan kita, mungkin kamu juga dulu pengurus OSIS di madrasah ya. Ya, pengurus OSIS. Dulu kan jadi ketua justru nggak mau ya. Orang itu kalau kalau dibebankan tanggung jawab itu memang kadang mayoritas itu nggak mau. Karena nggak mau ruwet gitu ya. Saya yakin begitu, semuanya begitu. Ya, mayoritas. Karena di kampus ketemu dengan sekali lagi kultur politik ya. Kultur politik. Jadi barulah di situ memang ada semacam doktrin. Saya pikir semacam doktrin sekaligus ya provokator sih. Betul. Dan itu saya pikir terjadi di semua organisasi. Ya, semuanya organisasi, karena kepentingan organisasi itu kadang itu tidak sama dengan kepentingan individu orang-orang yang ada dalam organisasi. Betul. Kalau kita pelajari organisasi itu bukan hanya organisasi yang kita ikuti, organisasi lain yang tidak pernah kita ikuti, pasti di dalamnya itu penuh dengan keilmuan lah. Yang diutamakan itu adalah keilmuan. Betul. Keilmuan, dan yang disandingkan dengan peran sosial sebagai mahasiswa. Cuman ketika masuk di dalamnya banyak orang yang sudah mencampuri dari pikiran kita. Betul. Sudah berubah lah. Sudah berubah akhirnya. Tetapi sekali lagi kita bukan tidak belajar sama sekali ya, tapi kita belajar dalam arti kita mendiskusikan ini sebagai ini sesuatu yang harus kita koreksi. Adik-adik mungkin juga terbentur dengan masalah yang sama, harus benar-benar jeli mengambil sikap kan gitu. Yang paling penting itu ya tidak ada musuh dan tidak ada lawan dalam organisasi. Semuanya tetap dalam satu kepentingan organisasi. Betul. Jadi itu yang harus diutamakan. Ya, harus diutamakan seperti itu. Ya, sebagai bentuk pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa, karena kadang itu saya lihat adik-adik mahasiswa itu masih rentan hal-hal yang berbau konflik gitu ya. Gara-gara kepentingan itu. Ya, gara-gara kepentingan. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya kepentingan itu bukan hanya kepentingan pribadinya, ada kepentingan orang lain di atasnya yang gitu. yang
melewati dirinya sendiri gitu kan ya. Iya, Tapi nggak sadar dengan hal itu. Itu kepentingan orang lain, tapi kita yang menjadi alat. Menjadi alat gitu. Menjadi aktornya itu kita gitu kan ya. Padahal ada desainnya di belakang gitu ya. Ada yang mendesain di belakang, yang disebut dengan pemain di belakang layar gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris disebut troublemaker-nya. Ya, kita memang begitu. Kalau kita pikir-pikir kan waktu itu kita siapa kan begitu, tiba-tiba mau masuk menjadi kontestan ketua HMJ. Kalau tidak didorong oleh desain di belakang kita kan begitu kan. Terkadang politik di dalam kampus itu dibawa ke luar kampus, masuknya dalam organisasi ekstra gitu kan ya. Padahal yang harus yang harus dikembangkan itu bagaimana organ ekstra di luar itu punya kendali besar terhadap organ intra di dalam. Maksudnya teman-teman mahasiswa yang aktif dalam organisasi ekstra A sumpamanya, ya memang harus mendorong kadernya, semua kadernya jangan tebang pilih untuk aktif di dalam intra kampus gitu kan ya. Bukan malah kita membuat konflik di ekstra yang dibawa ke intra. Betul. Dan sekali lagi itu juga pesan untuk senior tentu kan. Ya betul sekali. Kita setelah lulus dari kampus, kita tidak pernah mencampuri urusan junior kita kan, ya kan? Betul. Jadi kita membiarkan mereka mau apa, begitu kan. Jadi kita seperti lost aja ya. Ketika kita keluar kampus kan sama sekali tidak kita mencampuri urusan adik-adik. Iya, kita memang harus punya prinsip. Saya pribadi itu sebagai ini pengalaman. Ketika saya menjadi presiden mahasiswa, ketua BEM, saya aktif di kampus dan berusaha untuk mengemban amanah tersebut. Dan ketika pasca jabatan tersebut saya nggak pernah ikut campur terhadap apa yang jadi setelah saya gitu. Jadi kenapa? Karena itu bukan hak gitu kan ya. Jadi sangat disayangkan ketika ada senior yang masih ikut campur terhadap hak adik-adik mahasiswa. Semua organisasi apapun begitu. Iya, semua organisasi. Sangat disayangkan sekali ketika senior terlalu masuk ke ruang ini. Ikut campur gitu kan ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah menjadi senior pasca, apalagi purna dari mahasiswa, purna dari kampus, ya harus punya tempat proses yang lain lah. Iya. Terkadang juga justru senior nebeng ke kepentingan adik-adiknya. Repot juga ya.